Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul, kita mau beribadah, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, pemeliharaannya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, layak dipuji, disembah. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan, surga bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan namamu. Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana,
Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita menghadap Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami boleh berkumpul bersama untuk kami mau beribadah. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah. Engkau ditinggikan, diagungkan. Karena sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Tuhan sudah memelihara hidup kami hari lepas hari. 1 minggu yang lalu, yang telah berlalu, Tuhan pelihara kami. Di dalam bulan ini Tuhan pelihara kami. Dan di hari-hari yang akan datang, Tuhan juga tetap memelihara kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau terlalu baik Tuhan di dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menandingi kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan melalui puji-pujian, melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan. Kami mau membuka hati, membuka hidup kami kepada Tuhan. Supaya hari ini Tuhan boleh jamah kami, Tuhan boleh sentuh lagi hidup kami. Pengharapan kami boleh dikuatkan, iman kami boleh diteguhkan, hati kami dipenuhi dengan sukacita dan dibaharui oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 22 dan sampai ayat 25. Surat Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25, demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita pada pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan inginkan kita untuk tidak hanya menjadi pendengar saja akan firman Tuhan, tetapi mendengar, meneliti, dan bertekun di dalamnya. Firman Tuhan katakan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kunci kebahagiaan kita adalah ketika kita mendengar, meneliti, dan bertekun di dalam firman Tuhan. Bukan mendengar untuk melupakan, tetapi mendengar, meneliti, dan bersungguh-sungguh melakukannya. Maka kebahagiaan berkat akan mendatangi kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang
mewujudkan cinta kasih kita kepada Tuhan dengan mencintai firman Tuhan, dengan bersungguh-sungguh menselaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 sebagai bagian dari puji-pujian kita kepada Tuhan. Mazmur 5 ayat 4 sampai dengan ayat 9, saya minta kesediaan Korason untuk boleh membacakannya, memimpin kita di dalam pembacaan Mazmur ini. Mazmur 54 ayat 4-9. Ya Yahweh, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku, aku menaikkan doaku kepadamu dan menanti-nantikanmu dengan penuh harap. Sebab Engkau bukanlah Elohim yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tidak akan tinggal bersamamu. Orang yang congkak tidak akan bertahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau akan membinasakan orang-orang yang berkata dusta. Yahweh membenci penumpang darah dan penipu. Tetapi bagiku, aku akan masuk ke dalam rumahmu yang berlimpah kasih setiamu, dan dengan hormat akan kau menyembah ke arah baitmu yang kudus. Ya Yahweh, pimpinlah aku dalam kebenaranmu karena musuh-musuhku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Ini adalah kerinduan dari pemazmur akan tuntunan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah menjadi kerinduan kita. Biarlah menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, tuntunlah aku di dalam jalan-Mu. Tuntunlah aku sesuai dengan kebenaran. Kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, firman-Mu biarlah membentuk aku seperti tanah liat di tangan penjunan. Firman-Mu membentuk aku. Aku mau menjadi seperti-Mu, ya Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama sebagai doa dan pujian kita kepada Tuhan. Jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku
Mari kita membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Salah seorang wanita dari istri-istri kelompok para nabi berseru kepada Elisa dan berkata, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau mengetahui bahwa hambamu itu takut akan Yahweh. Namun penagih hutang telah datang untuk mengambil kedua anakku sebagai budaknya." Maka Elisa berkata kepadanya, "Apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang engkau miliki di rumah." Lalu ia berkata, "Hambamu ini tidak memiliki sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari semua tetanggamu, juga bejana-bejana yang kosong, namun janganlah terlalu sedikit jumlahnya. Kemudian setelah engkau dan anak-anakmu masuk, tutuplah pintunya dan engkau harus menuangkan minyak ke dalam semua bejana itu. Lalu sisihkanlah bejana-bejana yang sudah penuh." Kemudian wanita itu meninggalkan Elisa. Setelah ia dan anak-anaknya masuk dan menutup pintu rumah, anak-anaknya membawa bejana-bejana kepadanya dan ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, wanita itu berkata kepada anak-anaknya, "Berikan bejana lain kepadaku." Seorang dari anaknya berkata kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana yang lain." Maka minyak itu berhenti mengalir. Kemudian wanita itu datang memberitahu abdi Elohim. Berkatalah Elisa, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Engkau dan anak-anakmu akan hidup dari sisanya." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pimpin kami ya Tuhan saat kami merenungkannya. Biarlah kami sungguh dapat memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita tiba pada bagian yang terakhir dari sesi pembahasan kita mengenai kunci sukses, ya. Jadi tema besar kita kunci sukses. Kunci sukses yang pertama adalah mengetahui kehendak Tuhan. Kunci sukses yang kedua adalah bersedia melayani. Dan kunci sukses yang ketiga adalah taat kepada firman. Dan dengan kunci sukses yang ketiga ini, taat kepada firman, kita akan mengakhiri pembahasan mengenai kunci sukses di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari Alkitab, mempelajari firman Tuhan, maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan dan mengemukakan kepada kita bahwa kalau kita mau berhasil, kita mau sukses, itu kita harus taat firman Tuhan. Ya. Kesuksesan, keberhasilan di sini bukan hanya berbicara
mengenai kita sukses jadi orang kaya, pekerjaan kita berhasil, ya, kita sukses, apa namanya, hidup kita bahagia gitu ya, sukses secara materi begitu. Tidak hanya pada hal-hal seperti itu, ya, tetapi sukses, berhasil juga di dalam apa? Berhasil eh, menjaga atau berhasil mendapatkan pemulihan di dalam kehidupan kita. Berhasil di dalam kita memenangkan pergumulan-pergumulan kita. Berhasil mengatasi depresi. Berhasil mengatasi panic attack. Berhasil dalam persoalan mental health kita. Sekarang ini, di dunia sekarang ini, ya, dunia yang modern ini, perkembangan teknologi begitu canggih, tetapi sakit mental itu semakin banyak. Makanya sedikit-sedikit kita dengar mental health begitu ya. Ada laman-laman di Facebook misalnya yang khusus untuk support mental health. Memberikan tips-tips, memberikan kiat-kiat bagaimana kesehatan mental kita itu bisa dijaga, bagaimana kita bisa pulih, bagaimana kita bisa berhasil ya di dalam apa namanya, kita itu meredakan badai-badai yang ada di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita. Jadi kalau berbicara kesuksesan ini bukan hanya kita sukses secara materi, tetapi kita berhasil atau kita sukses di dalam pergumulan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita lihat teladan atau beberapa orang yang sukses, yang berhasil di dalam kehidupannya. Misalnya di dalam Alkitab itu, saya cantumkan di sini 3 tokoh saja, Abraham, Yusuf, dan Daniel. Dalam Kejadian 12, kita bisa membaca bagaimana Tuhan mau memberkati Abraham. Dan Yahweh berfirman kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau. Lalu pergilah Abraham, ayat 4, seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Di sini kita lihat Abraham ini dia taat. Tuhan cuma bilang, pergilah kamu, tinggalkan sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia nggak nanya, emangnya kita mau ke negeri mana Tuhan gitu? Enggak. Tapi Alkitab langsung mengatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang telah Yahweh firman kepadanya. Dia tidak tanya-tanya, Tuhan mau bawa saya kemana? Jelasin dong Tuhan, nih saya kan nggak tahu ini. Saya nggak punya gambaran. Coba Tuhan kasih gambaran dong supaya saya tuh ngerti gitu. Enggak. Tapi dia apa? Pergilah Abraham seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Dia taat. Tuhan suruh pergi, dia pergi. Yusuf misalnya. Kejadian 39 ayat 2. Dan Yahweh menyertai Yusuf dan dia menjadi seorang yang berhasil. Dan dia berada di rumah tuannya orang Mesir itu. Dia menjadi seorang yang berhasil. Kenapa dia bisa menjadi seorang yang berhasil? Karena Yahweh menyertai dia. Kenapa Yahweh senang menyertai dia? Karena dia orangnya takut kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Saudara tentu tahu benar ya kisah tentang Yusuf itu. Bagaimana ada pencobaan yang sudah di depan matanya. Tetapi dia memilih untuk takut kepada Tuhan. Dia memilih untuk takut kepada Tuhan sehingga dia tidak jatuh ke dalam pencobaan itu dan dia melakukan dosa.
Yahweh menyertai dia. Dan dia menjadi seorang yang berhasil. Daniel dan teman-temannya, misalnya dalam Daniel pasal 1. Daniel berketetapan dalam hatinya bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya dengan santapan raja atau dengan anggur minuman raja. Dan dia meminta kepada kepala sida-sida istana supaya dia jangan menajiskan dirinya. Karena menurut hukum Taurat, menurut hukum Tuhan, makanan-makanan itu, makanan santapan raja pada waktu itu tidak memenuhi kriteria hukum makanan yang kudus, tidak memenuhi. Maka Daniel taat kepada Tuhan, dia taat kepada perintah Tuhan, jadi dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ayat 20, dalam setiap hal menyangkut hikmat dan pengertian yang raja tanyakan kepada mereka, raja mendapati mereka 10 kali lebih baik daripada semua ahli nujum dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Karena dia berketetapan dalam hatinya untuk menaati perintah Tuhan. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan berikan hikmat, kepintaran 10 kali lebih baik dari semua ahli nujum, semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Semua orang pintar yang ada di kerajaan. Semua cerdik cendekiawan yang ada di kerajaan pada waktu itu. Jadi, bukan banyak-banyak ilmu. Bukan banyak-banyak ilmu. Tetapi takut akan Tuhan. Bukan berarti juga kita ya sudah malas-malas belajar aja. Enggak juga. Tapi pertama-tama harus taat kepada Tuhan. Harus takut kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau melihat satu kisah seorang janda yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya dan bagaimana ketaatannya kepada instruksi itu memberikan kepadanya jalan keluar atas masalahnya dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita melihat ibu janda ini. Dari ayat 1 kita bisa melihat bahwa keimanan atau kerohanian kita tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kita harus punya keimanan, kerohanian kita itu kita tumbuhkan. Ya. Saya hamba Tuhan. Suami saya hamba Tuhan. Kami berdua pendeta. Sebelum kami berdua masuk sekolah Alkitab, puji Tuhan, Tuhan menjamah, melawat hidup kami sehingga kami boleh mengalami kelahiran baru. Kami punya anak 2. Tetapi karena kami hamba Tuhan tidak menjamin anak-anak kami masuk surga. Tidak menjamin anak-anak kami rohani. Tidak menjamin anak-anak kami beriman. Tugas kami sebagai orang tua adalah mengarahkan mereka, memupuk keimanan mereka, mengarahkan mereka kepada Tuhan. Mereka harus memiliki Tuhan. Mereka harus mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Keimanan dan kerohanian mereka tidak ditentukan oleh keimanan dan kerohanian kami. Kita lihat ibu janda ini. Ayat 1. Salah seorang wanita dari istri-istri kelompok para nabi berseru kepada Elisa dan berkata, hambamu, suamiku sudah mati.
Dan engkau mengetahui bahwa hambamu itu takut akan Yahweh. Tetapi penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku untuk menjadi budak. Jadi Nabi Elisa pada waktu itu rupanya punya semacam sekolah Alkitab gitu ya. Sekolah untuk para nabi gitu ya. Dan para nabi ini, murid sekolah Alkitab ini, rupanya ada juga yang sudah berkeluarga. Salah satu dari para nabi itu, salah satu murid daripada Elisa itu meninggal. Dan dia meninggalkan istri dan 2 anak. Lalu apa yang terjadi? Rupanya ibu janda ini kemudian mengalami permasalahan ekonomi. Dan untuk mengatasi masalah ekonominya itu, dia berhutang. Dan sekarang dia sudah tidak bisa melunasi hutangnya. Dan penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anaknya menjadi budaknya. Oke lah, kamu nggak bisa bayar hutang, sini anakmu saya ambil jadi budak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, walaupun ibu ini suaminya itu nabi, suaminya itu di sekolah Alkitab, muridnya Elisa. Elisa ini nabi yang luar biasa. Suaminya itu murid Elisa. Tapi ibu ini nampaknya tidak serohani suaminya. Tidak serohani suaminya. Jadi sepeninggal suaminya, ia terlibat dengan masalah dan dengan orang-orang yang salah. Dan dia telah berusaha menyelesaikan masalahnya dengan cara yang salah juga. Berhutang. Berhutang sampai numpuk-numpuk, sampai kita baca tadi di perikop tadi itu, sampai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita bisa saja kita mengalami masalah. Ya, kita nggak cari masalah itu ya datang gitu. Dan sumber masalah dalam hidup kita dapat berasal dari berbagai hal. Dalam kasus ibu ini, misalnya, itu masalah dalam hidupnya datang dari peristiwa yang tidak terelakkan. Dalam kasus ibu ini kematian suaminya, ya kan? Itu kan tidak terelakkan. Ya. Duka cita itu tidak terelakkan. Kita nabung, kemudian uang kita dicuri, misalnya. Yang tadinya mau untuk masa depan, ternyata mendadak ada sesuatu hal, kita harus menutup tabungan. Tidak terelakkan. Sumber masalah dalam hidup kita juga bisa berasal dari orang lain. Dalam kasus ibu ini, para penagih hutang. Orang lain, orang berdosa, orang jahat, bisa menjadi masalah buat kita. Tapi dari diri kita sendiri juga, kita bisa bikin masalah. Dari mana? Kenapa? Karena kita tidak dapat mengatur diri dan hidup kita dengan baik. Kalau kita tidak atur diri dan hidup kita dengan baik, kita bisa mendapat masalah. Masalah dengan diri kita, dan kita bisa membuat masalah terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat 1 sampai dengan ayat 5, kita bisa melihat agar dapat keluar dari masalah, kita harus mencari jalan keluar yang benar dan tepat. Permasalahan yang kita alami itu bukan masalah.
Karena setiap orang pasti akan kena masalah. Pasti akan berhadapan dengan masalah. Suka atau tidak suka. Tapi itu bukan masalah. Masalahnya adalah bagaimana keluar dari masalah dan keluar dengan cara yang benar. Keluar dengan cara yang tepat. Itu yang penting. Kalau kita kena masalah, lalu kita hanya berputar-putar di masalah itu, nggak ada gunanya. Masalah itu pun tidak akan selesai. Tetapi bagaimana kita keluar dan keluar dengan jalan keluar yang benar dan jalan keluar yang tepat. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Salah seorang wanita dari istri-istri kelompok para nabi berseru kepada Elisa, ayat 5. Ya, dan dia meninggalkannya dan menutup pintu sesudah dia dan anak-anaknya masuk. Mereka membawa bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Dia mengalami masalah ibu janda ini. Lalu dia datang kepada Elisa, mengadukan masalahnya. Lalu Elisa memberikan kepadanya jalan keluar, lalu dia menaati apa yang dikatakan oleh Elisa itu. Ibu janda itu pergi kepada Elisa. Ibu janda itu pergi ke hamba Tuhan. Dengan kata lain, ibu janda itu pergi mencari Tuhan. Dia tidak cari rentenir, pinjol, dan segala macam. Dia cari Tuhan. Dia tidak cari psikiater. Dia tidak cari psikolog. Dia cari Tuhan. Dia tidak pergi ke bank. Dia cari Tuhan. Orang Kristen pergi kemana? Itu pertanyaannya. Kalau kita mengalami masalah, kita pergi kemana? Hati-hati. Solusi yang salah akan menambah masalah. Ya kan? Kalau kita pergi ke Tuhan, masalah kita pasti akan selesai. Tapi kalau kita tidak pergi ke Tuhan, kita akan dapat masalah baru. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati dengan solusi dari dunia ini, Bapak Ibu. Solusi dunia mendatangkan kutuk dalam hidup kita. Kalau kita punya masalah, kita lari kepada okultisme, kita mendatangkan kutuk di dalam hidup kita. Kita mau masa depan, kita mau tahu masa depan, kita pergi ke dukun, kita pergi baca-baca horoskop, baca-baca kartu tarot dan segala macam, pasang susuk dan segala macam. Itu kita mendatangkan kutuk dalam hidup kita. Ketika kita mengalami masalah, kita lari kepada kecanduan. Kecanduan kerja, kecanduan game, kecanduan makan, berbagai bentuk kecanduan, kecanduan obat-obat terlarang, kecanduan rokok, kecanduan minuman keras, kecanduan pornografi. Saudara, kalau tidak datang kepada Tuhan, saudara datang kepada dunia, datang kepada kecanduan, saudara mendatangkan kutuk dalam hidup. Gaya hidup yang tidak tertib dan bebas akan mendatangkan kutuk di dalam hidup kita. Filsafat dan ajaran dunia, kata-kata motivasi yang menjauhkan saudara dari Tuhan, itu akan mendatangkan kutuk di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu perhatikan sikap janda itu terhadap Elisa. Pertama, dia datang dengan keputusasaan. Elisa menjadi pengharapannya yang terakhir. Dia sudah berada di titik nol, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia datang kepada Elisa dan dia jujur mengenai masalahnya dan keadaan di rumahnya. Tidak punya apa-apa lagi. Dia jujur. Dan dia mendengarkan nasihat Elisa. Langsung melakukan perintah Elisa. Tidak mempertanyakan, tidak meragukan, melakukan apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan ini dengan ketaatan yang penuh.
Saudara, sikap dari ibu janda ini harus menjadi sikap kita ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan harus menjadi pengharapan kita yang terutama. Jujur di hadapan Tuhan. Dengarkan nasihat firman Tuhan. Lakukan. Jangan meragukan. Lakukan dengan ketaatan penuh. Apa yang diinstruksikan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat upah bagi ketaatan ibu janda ini. Dia mengalami mujizat. Minyak yang cuman satu tempat kecil itu mengalir terus sehingga dia kerepotan mencari bejana dan berbagai wadah yang ada. Dia mengalami mujizat. Dia mengalami terobosan. Dia mengalami solusi. Masalah keuangannya selesai. Hutang-hutangnya selesai. Bahkan dia masih mempunyai kelebihan untuk melanjutkan hidupnya. Dan anak-anaknya tidak diambil darinya. Hidupnya terpelihara dengan sempurna. Saudara-saudara, itu adalah upah bagi ketaatan. Saudara, kalau kita mau mengalami hal ini dalam hidup kita, kita harus memberikan ketaatan kita yang sempurna kepada Tuhan. Apa pelajarannya bagi kita, Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus berusaha untuk hidup dengan bijaksana. Baik-baik mengatur hidup kita. Banyak kali masalah yang kita alami sebenarnya karena kita tidak mengatur diri kita dengan baik. Kita tidak atur relasi kita dengan Tuhan, sesama, dan diri kita sendiri. Kita tidak atur relasi kita dengan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk baca Alkitab. Kita tidak berdoa. Kita berdoa cuma berdoa makan, berdoa Tuhan jaga rumah kalau kita mau pergi. Kita berdoa minta berkat untuk anak-anak. Kita berdoa minta kesehatan, tapi kita tidak berelasi dengan Tuhan. Kapan di dalam doa kita hanya berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Kapan di dalam doa kita tidak minta apa-apa dari Tuhan, kita hanya menyembah Dia, mengucap syukur dan bilang terima kasih kepada Tuhan. Doa makan saja, Tuhan terima kasih atas makanan dan minuman ini, amin. Selesai. Kita tidak atur relasi kita dengan sesama. Kita tidak atur perkataan kita. Kita tidak atur perbuatan kita. Sehingga alih-alih menjadi berkat, kita menjadi problem buat orang lain. Kita tidak mengatur diri kita dengan baik. Kita tidak atur pikiran dan perasaan kita. Sehingga gampang sekali kita overthinking. Gampang sekali kita menjadi stres. Kita tidak atur waktu kita untuk bekerja, untuk istirahat, tidur, olahraga, belajar. Tiba-tiba kita jatuh sakit. Kenapa? Kita tidak pernah olahraga. Tiba-tiba kita jatuh sakit. Kenapa? Karena tidurnya nggak beres. Jam 1 malam baru tidur. Jam 2 malam baru tidur. Maka segala macam penyakit datang. Kita tidak atur waktu kita. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, kita tidak atur waktu kita untuk kita belajar. Belajar itu seumur hidup Bapak Ibu. Saya sekarang sedang belajar bahasa Jepang. Kenapa belajar bahasa Jepang? Karena belajar bahasa itu adalah satu cara untuk membuat otak kita itu awet muda. Jadi nggak gampang pikun. Nggak gampang kena demensia. Supaya otak kita jadi sehat. Saya tidak kursus sih. Ya. Tapi saya ada aplikasi di handphone itu, saudara bisa download itu namanya Duolingo. Duolingo. Ya. Itu belajarnya seperti main game. Belajar sesuatu yang baru. Tadinya saya
belajar bahasa Belanda karena ibu saya almarhum suka berbahasa Belanda dengan kami anak-anaknya. Tapi kemudian saya pikir ini bahasa sudah akrab dengan saya, jadi saya tinggalkan. Saya coba belajar bahasa Jepang. Bukan supaya saya bisa bahasa Jepang, enggak. Tetapi ketika kita belajar sesuatu yang baru, otak kita itu dia membuka jalan-jalan saraf yang baru. Sehingga otak kita itu dia berkembang begitu ya, dia menjadi sehat. Jadi Bapak Ibu usahakan kita juga tetap belajar. Oke, mungkin Bapak Ibu tidak belajar bahasa Jepang seperti saya misalnya begitu ya. Tapi sediakan waktu dalam satu hari itu untuk membaca buku. Baca 5 halaman. 5 halaman saja. 5 halaman, kalau punya waktu lebih 10 halaman. Baca buku. Itu baik untuk kita. Kita juga harus atur properti fasilitas ya, misalnya rumah, kendaraan, gawai dan sebagainya ya, gadget. Ya. Kita harus atur rumah kita. Kendaraan kita atur, kita rawat ya. Jangan orang kita ini kan senangannya cuma apa? Dipakai aja, nggak pernah dirawat, nggak pernah dibawa ke bengkel, tiba-tiba mogok di tengah jalan. Tiba-tiba rusak ini itu. Atur gadget kita, atur gawai kita. Jangan cuman untuk main game saja, tapi gawai ini, gadget ini atur supaya apa? Bisa mendatangkan atau menambah pemasukan kita. Misalnya, atau bisa menjadi sarana kita memberkati orang. Menjadi sarana untuk kita mengabarkan Injil. Ya. Kita harus berusaha untuk hidup bijaksana, atur pola makan kita. Jangan kita makan sembarangan ya. Makan sembarangan tiba-tiba asam urat, tiba-tiba diare, tiba-tiba darah tinggi gitu ya. Atur makan kita. Supaya apa? Kita jangan kena masalah sendiri gitu. Ini yang disebut makanan. Ini yang disebut makanan. Bahasa kerennya real food. Ini benar-benar makanan. Mari kita lebih sering makan makanan yang real food gitu. Makan makanan yang berasal dari apa yang Tuhan ciptakan. Ini makanan Tuhan ciptakan dengan berfirman. Ada kuasa firman, makanya kalau kita makan yang sehat seperti ini, makan real food, kita sehat. Kan? Mari kita normalkan. Mari kita normalkan, mari kita biasakan ya, untuk mengatur makan dengan sehat, makan real food. Saya juga terus berusaha, ya, terus berusaha. Karena makanan seperti ini kan membutuhkan waktu pengolahan yang lebih, istilahnya lebih repot ya, timbang kita cuman tinggal goreng nugget atau goreng sosis udah selesai gitu. Tapi kalau ini kan kita mesti cuci, potong dan sebagainya. Tapi mari kita normalkan, mari kita biasakan untuk kembali kepada makanan yang real food. Makanan yang berasal dari keberadaannya, eksistensinya ini dari apa? Dari firman Tuhan. Ini sangat baik untuk kita. Mari kita atur. Kita atur keuangan kita. Ini adalah pengaturan keuangan sederhana saja, ya, sederhana saja. Yang ini kami dapatkan dari training persiapan pensiun. Ya. Kalau saya sebelum mengikuti training ini saya bikin amplop-amplop, ya, pos-pos, ya. Jadi begitu dapat uang langsung masuk dibagi-bagi pos 1 atau amplop 1 per puluhan orang Kristen. Ya, itu wajib.
Bukan supaya pendeta Anda kaya, bukan. Ya, bukan. Tapi itu bagi rumah Tuhan. Pos yang kedua, ditabung 10%. Kalau bisa lebih 20. Tapi kalau tidak ada hutang, kalau ada hutang lunasi dulu hutangnya. Ya, kata instruktur kami pada waktu itu. Jangan punya hutang tapi nabung gitu ya. Supaya seperti jangan seperti ibu janda itu ya, hutangnya jadi semakin menumpuk. Pos yang ketiga atau amplop yang ketiga, pengeluaran wajib setiap bulan, listrik, BPJS, uang sampah, uang anak sekolah. Itu sudah harus langsung disisihkan. Kemudian pos yang keempat atau amplop yang keempat, belanja sebulan, gas, beras, sabun, odol, itu kan pasti ya. Nggak mungkin kita sebulan tuh nggak beli beras. Pasti kita harus beli beras. Jadi uangnya harus ada, jadi harus disisihkan. Baru yang kelima, rekreasi. Kalau nggak cukup ya udah nggak usah rekreasi, nggak usah jajan, nggak usah makan di luar. Ya, makan di rumah saja. Baru minggu yang lalu, saya ngobrol sama anak. Anak tuh nanya, "Mah, eh, temenku ngajak ke Beringharjo, ngapain? Nemenin dia mau beli tas." Terus saya tanya sama dia, "Kamu mau pergi nggak?" Saya bilang, "Ya, agak males sih, soalnya kerjaanku banyak." Nah, saya bilang, "Ya, kalau kamu mau pergi ya silakan saja. Tapi kamu harus berpikir, itu ada di agenda kamu nggak untuk pergi ke Beringharjo itu? Kan nggak mungkin kamu ke sana cuman temenin dia beli tas, terus pulang. Pasti kan kalian akan makan-makan. Kamu punya uang rekreasi nggak? Nggak ada, mah. Kenapa emangnya mesti uang rekreasi? Kan cuma nemenin dia ini. Bukan begitu. Kamu nemenin dia belanja, beli tas. Tapi kan kalian pasti makan-makan. Nggak mungkin dong dia traktirin kalian semua. Paling ya kamu juga pasti akan ngeluarin duit ya buat jajan lah, apalah. Itu ada dalam perencanaan kamu sebulan nggak? Nggak ada. Nah, itu kamu harus pikir gitu. Nah, saudara, seringkali kita tuh seneng mau rekreasi gitu kan. Kita seneng mau rekreasi, tapi pos rekreasinya nggak ada. Akhirnya ngambil dari mana? Dari tabungan. Ngambil dari tabungan. Ah, pakai aja lah dulu tabungannya. Itu. Yang sebenarnya tidak perlu itu rekreasi seperti itu. Tapi karena nggak menahan diri, ah pengen ini, pengen itu, pengen beli baju baru, pengen beli rumah baru, pengen beli ini, ambil dari tabungan. Oke lah, ambil dari tabungan. Paling gawat, yang gawatnya apa? Ngambil dari pos 3, pengeluaran wajib setiap bulan. Ah, uang sampah ditunda dulu lah. Padahal tiap bulan tuh harus dibayar tuh uang sampah. Akhirnya nunggak uang sampahnya. Akhirnya apa? Kita jadi kena masalah sendiri kan? Karena kita nggak ngatur hidup kita. Jadi, apa yang kita pelajari dari ibu janda ini? Harus atur hidup kita dengan sebaik-baiknya. Dengan yang kedua, Bapak Ibu, dalam kesulitan penting sekali kita pergi kepada solusi yang benar dan tepat agar terhindar dari masalah yang baru. Namun yang terpenting adalah ketaatan. Yang terpenting adalah ketaatan. Ibu janda ini pergi kepada Elisa, tapi kalau Elisa suruh ini itu dia tidak buat, tidak akan kejadian. Kalau dia minta nasihat dari Elisa, tapi dia tidak taat kepada nasihatnya Elisa, dia tidak akan mengalami mujizat dalam hidupnya. Yang terpenting adalah ketaatan. Saudara, kalau kita apa namanya? Kalau kita stres, kita punya masalah, ya kan? Kita pergi ke konselor yang paling hebat, ya.
Kita pergi ke psikolog yang paling hebat. Kita pergi ke hamba Tuhan yang paling hebat. Kita pergi ke Pak Philip Mantova. Kita pergi kepada Pak Stephen Tong di konseling. Ya, tapi kita tidak taat, percuma. Yakobus 1:23-25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, nats pembimbing kita tadi ya, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara mau sukses, saudara mau berhasil, saudara mau masalah Anda selesai, saudara bahkan mau mujizat, taat sama Tuhan. Bersungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, ia akan berbahagia. Ia akan berbahagia karena ia taat. Berkat dan keberhasilan adalah bagi orang yang taat. Itu adalah janji Tuhan, jelas. Very, very clear. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimmu dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Dan semua berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Dan jika engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu, semua berkat ini datang kepadamu. Itu jelas firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara tidak berhasil karena orang dalam. Saudara tidak berhasil karena saudara kenal pejabat. Saudara tidak berhasil karena dokter yang hebat. Saudara tidak berhasil karena punya motivator, guru spiritual yang hebat. Saudara tidak berhasil karena pendeta saudara khotbahnya bagus. Saudara berhasil kalau saudara adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Saudara adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu, janji Tuhan dalam Amsal 23 ayat 17-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan untuk kita, saudara. Masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Kuncinya adalah takutlah akan Tuhan senantiasa. Taatilah Tuhan. Punya sikap rendah hati sama Tuhan. Mau diajar oleh Tuhan. Tuhan bisa kirim kepada saudara orang-orang yang rohani. Mungkin hamba Tuhan, pendeta saudara. Sahabat yang rohani. Sahabat yang rohani. Teman yang rohani. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba Tuhan. Dan di depan saudara ada Alkitab. Tuhan berikan. Supaya saudara bisa menyongsong masa depan saudara yang sungguh ada. Dan harapan saudara tidak akan hilang. Tetapi yang Tuhan minta daripada kita adalah
kita mau taat, kita mau dengar-dengar, dan kita mau melakukan apa yang diinstruksikan kepada kita. Maka mujizat, keberhasilan, sukses akan mendatangi kita. Kiranya saudara diberkati. Amin. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk boleh memimpin kita dalam doa respon dan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami merenungkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan juga mentaatinya dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami dapat bertindak bijaksana dimanapun kami berada, dan dalam situasi apapun. Sehingga perjalanan kami boleh berhasil, dan kami semua menjadi orang-orang yang beruntung. Ingatkan kami senantiasa supaya dimanapun kami berada, kami selalu dengar-dengaran dan kami hidup berdasarkan kebenaran firman. Teraikanlah firman-Mu di dalam hati semua jemaat-Mu pada pagi ini. Dan kami mau menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami. Secara khusus kami melihat situasi ketegangan politik yang cukup keras dalam beberapa waktu terakhir ini. Kami sungguh berdoa tangan Tuhan tetap menjaga bangsa kami, supaya bangsa ini tidak menjadi pecah, dan para pemimpin bisa bersatu untuk membangun bangsa ini dengan baik, dan juga membawa kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Kami berdoa supaya keadilan, kebenaran, hukum benar-benar ditegakkan di tengah-tengah bangsa ini, ya Tuhan, tanpa pandang bulu. Karena hanya dengan kebenaran, keadilan, dan tegaknya hukum, kami bisa menjadi bangsa yang baik, bangsa yang dihormati, dan menjadi bangsa yang besar. Kami menyerahkan Tuhan untuk aparat penegak hukum, supaya mereka bekerja dengan jujur, dengan adil, apakah mereka itu berada di kepolisian, di kehakiman, kejaksaan, juga KPK, Mahkamah Agung. Tuhan, Engkau tolong supaya semakin banyak para penegak hukum yang hidup benar, hidup jujur, tidak menjadi orang-orang yang materialistik, hanya mengejar keuntungan materi, tetapi biarlah mereka boleh menjadi manusia-manusia rohani yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rakyat kami, untuk penduduk Indonesia, di mana hari-hari ini ada banyak pabrik yang ditutup, sampai memphk ratusan bahkan ribuan orang. Begitu banyak orang yang bingung dengan masa depan, tidak memiliki pekerjaan. Kami berdoa Tuhan, belas kasihan-Mu boleh Engkau nyatakan bagi bangsa ini. Dan biarlah kami dimanapun berada, kami menjadi garam dan terang. Kami boleh menghadirkan kehidupan, kami boleh menghadirkan berkat bagi orang-orang yang kami temui di jalan kami. Berkati gereja-Mu, supaya gereja Tuhan tetap menyuarakan suara kenabian, agar hidup takut akan Tuhan sungguh-sungguh boleh disuarakan, menjadi suara kenabian yang disampaikan oleh gereja-gereja Tuhan, oleh anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami di dalam pekerjaan, apapun profesi kami, sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai karyawan, sebagai pemilik toko, sebagai hamba Tuhan full-time, yang bekerja di bank, dan sebagainya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua yang kami pegang, semua yang kami sentuh,
supaya mendatangkan berkat tidak hanya bagi keluarga kami, tapi juga bagi orang lain. Kami serahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan-Mu yang masih studi, baik di SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi. Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati studi mereka, agar mereka dapat menyelesaikan studi dengan baik, dan juga Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dalam masa tua mereka. Biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka semua, memberikan kesehatan, semangat, dan sukacita dalam menjalani kehidupan mereka dan tetap bersemangat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan sudah mendengar semua doa-doa yang kami naikkan, dan kalau saat ini ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kiranya menjamah setiap bagian tubuh kami yang mengalami kelemahan dan memberikan kesembuhan. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian doa Yabes sebagai pujian penutup kita dan doa kita di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu, kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga yang akan melaksanakannya. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, beserta kamu. Amin. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh.